Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute. Jadi misalkan perselisihan baru saya turun. Tapi kalau tidak itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun yang mungkin Bapak itu memang karena orangnya harus saya tolong. Misalkan kemarin saya nemukan di Sinja anak yatim, nggak ada orang tuanya, rumahnya itu di jurang begitu, saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu, itu nggak ada orang tuanya, saya harus ngerayu dia, maukah kamu ikut di tempat kami. Jadi saya datang untuk itu, bukan itu lebih banyak seperti itu. Atau anak kecil-kecil yang diperkosa, kadang ini perkosa bapaknya gitu kan, kemudian ibunya bingung karena kadang anaknya disuruh ngaku, nggak boleh ngaku, sehingga kemudian karena kenapa ibunya nggak boleh anaknya nggak boleh ngaku, karena ketakutan nggak bisa makan. Itulah yang saya harus yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara gitu, supaya dia anaknya tidak disuruh untuk tidak mengakui itu gitu. Dan itu berkali-kali saya temukan seperti itu. Kemudian ya ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras dan dari Bappenas. Jadi bukan kami, Pak. Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih. Cukup. Silakan. Bu Mensos, mohon maaf saya lagi. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi Menteri digeser ke Kepala Badan Pangan Nasional. Bapak. Mungkin saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau, karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu. Oke, jadi karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus betul. Kemudian oleh Bapak Presiden digeser ke penanganannya Kepala Badan. Saya tidak tahu, mohon maaf, saya tidak tahu kemananya. Mungkin. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang ketika pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, maka tidak kelihatan Mensos Risma ya selaku Menteri Sosial tidak mendampingi Bapak Presiden Jokowi di dalam pembagian bansos beras pada saat itu. Yang terlihat di situ adalah menteri-menteri lain. Nah, sedangkan Menteri Sosial yang merupakan yang berhak mengatur bansos itu ya tidak kelihatan. Nah, ternyata alasan Risma ini sangat masuk akal dan ini adalah jawaban yang sangat jujur. Nah, di sini dikatakan teman-teman bahwa jawab Hakim MK, Risma ungkap alasan jarang kelihatan bagi-bagi bansos. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini yang menjelaskan alasannya
Dirinya jarang ikut membagikan bantuan sosial bansos. Risma mengatakan dirinya hanya akan turun jika terdapat sengketa. Nah, itu yang pertama teman-teman, bahwa Risma ini selaku Menteri Sosial hanya akan turun ketika terdapat sengketa, ya, terdapat satu perselisihan sehingga dia baru turun dalam hal itu. Nah, kemudian hal itu disampaikan Risma saat menjadi pemberi keterangan di sidang sengketa hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi MK Jakarta Pusat Jumat 5 April 2024. Risma mengatakan dirinya baru turun saat ada masalah pembagian bansos. Nah, ketika Risma ini turun ketika ya ada masalah pembagian bansos, baru dia turun. Nah, kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute atau sengketa, misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi, kata Risma. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun yang mungkin Bapak tanya itu memang orangnya harus saya tolong, sambung dia. Nah, Risma mengatakan dirinya turun membagikan bansos jika memang terjadi perselisihan. Risma menyebut dirinya turun untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kemarin saya temukan ada anak yatim nggak ada orang tuanya, rumahnya dicurang, itu saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu. Itu nggak ada orang tuanya, saya harus rayu dia, maukah kamu ikut di tempat kami, kata Risma. Jadi saya datang untuk itu, itu lebih banyak seperti itu, atau anak kecil-kecil yang diperkosa, sambungnya. Sebelumnya Hakim Mahkamah Konstitusi Danielius Mik Pancastaki Voigt mengajukan pertanyaan ke menteri-menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dia bertanya apakah Presiden boleh terlibat membagi bantuan sosial atau bansos. Mulanya Daniel menyoroti Muhadjir Effendi dan Airlangga Hartarto yang ikut membagikan bantuan sosial, sementara katanya peran Risma sebagai Mensos justru minimalis. Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi perlinsos, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian itu juga beberapa kali ini fakta persidangan itu terungkap di sini katanya. Sedangkan Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih, sambung Daniel. Nah, teman-teman, ya selain dari apa yang disampaikan oleh Mensos Risma tadi tentang kasus-kasus seperti anak yang diperkosa tadi atau anak yang tidak memiliki orang tua, maka baru di situ Risma turun untuk membagikan bansos kepada mereka. Dan alasan yang lebih kuat itu karena kata Ibu Risma selaku Menteri Sosial bahwa ketika dirinya sudah menjadi Menteri Sosial, maka tidak ada lagi pembagian bansos dalam bentuk barang, ya, itu ditransfer ke rekening penerima manfaat, ya, artinya secara cash, tidak ada bentuk barang apalagi seperti beras. Nah, tentu kalau ditransfer melalui rekening maka itu tidak terlihat, makanya kita jarang melihat Mensos Risma itu membagi bantuan sosial. Nah, di lain kasus tadi seperti yang dia jelaskan tadi, seperti anak yatim, ya, anak yang tidak punya orang tua, dan kepada juga orang-orang yang mengalami gangguan jiwa seperti orang gila. Nah, di situ baru dibagikan bansos dalam bentuk barang. Tetapi selebih dari situ ya dibagikan dalam bentuk cash atau uang, sehingga itu alasan yang lebih tepat di dalam penjelasan Ibu Risma untuk menjawab pertanyaan hakim kenapa jarang terlihat. Malahan menteri-menteri yang lain yang terlihat bersama dengan Presiden Jokowi membagikan bansos, seperti Airlangga Hartarto berapa kali juga terlihat di situ, dan juga sesuai dengan fakta pemohon dan juga Menteri PMK tadi. Nah, Yusril kesaksian 4 menteri Jokowi untungkan KPU dan pihak Prabowo Gibran. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengomentari kesaksian 4 menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni Menko PMK
ya Muhazir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait bantuan sosial bansos dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di depan Mahkamah Konstitusi MK. Yusril menilai kesaksian keempat menteri itu meluruskan misinformasi dan kekeliruan persepsi mengenai bansos. Keempat menteri itu walaupun mereka bicara secara normatif tetapi keterangannya cukup informatif untuk menunjukkan misinformasi dan kekeliruan persepsi mengenai bansos. Itu menguntungkan posisi KPU dan pihak terkait Prabowo Gibran, kata Yusril saat dihubungi Jumat 4 April 2024. Nah, Yusril menilai keterangan para menteri tersebut menjelaskan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dia menyoroti secara khusus keterangan Mensos Risma soal bansos tidak pernah diberikan dalam bentuk barang seperti sembako dan beras. Bansos disalurkan secara tunai melalui transfer bank dan kantor pos, sehingga tidak mungkin ada titipan pesan untuk memilih paslon tertentu dalam pengiriman uang tunai tersebut, ucapnya. Selain itu, dia menyebut Mensos Risma mengakui sendiri datang ke Komisi 8 DPR membawa pesan keputusan ratas untuk menambah untuk menambah jumlah dana bansos El Nino dengan cara melakukan automatic adjustment anggaran lain. Hal itu, kata dia, disetujui Komisi. Hal itu disetujui oleh Komisi 8 DPR. Nah, teman-teman, ini tentang jawaban Ibu Risma. Silahkan berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.